Kadang dalam hidup kita terlalu fokus pada satu orang, pada satu hubungan, pada satu perasaan. Sampai kita lupa kalau kita ini punya hidup yang jauh lebih besar daripada sekadar menunggu balasan chat atau panggilan telepon. Kita terjebak dalam lingkaran kebiasaan yang kita pikir adalah bentuk perhatian. Tapi sebenarnya, justru itulah yang secara perlahan memadamkan rasa penasaran orang lain terhadap kita. Kita pikir kalau kita terus hadir, terus memberi kabar, terus menunjukkan rasa sayang, dia akan semakin dekat, semakin sayang, semakin terikat. Padahal yang sering terjadi justru sebaliknya. Semakin kamu selalu ada, semakin kamu selalu menghubungi, semakin kamu terus memanjakan rasa ingin tahunya, dia akan merasa semua itu biasa saja. Tidak ada rasa, wah lagi. Tidak ada rasa, aku harus tahu apa yang dia lakukan. Tidak ada dorongan untuk mengejar. Dan disinilah banyak orang gagal. Bukan karena mereka kurang cinta, bukan karena mereka kurang perhatian, tapi karena mereka tidak mengerti satu hukum dasar dalam hubungan manusia. Orang menghargai sesuatu yang sulit mereka dapatkan. Orang menghargai sesuatu yang tidak selalu tersedia kapanpun mereka mau. Kalau kamu ingin dia memikirkanmu, kalau kamu ingin dia terobsesi, kalau kamu ingin dia merasa kehilangan ketika kamu tidak ada, kamu harus belajar seni untuk memberi ruang. Bukan menjauh karena marah, bukan diam karena ingin membalas dendam, tapi menjauh karena kamu sadar nilai dirimu terlalu tinggi untuk selalu tersedia tanpa batas. Kamu bukan fast food yang bisa diambil kapan saja. Kamu adalah hidangan spesial yang butuh proses, yang butuh waktu, yang membuat orang rela menunggu. Dan cara untuk menciptakan itu bukan dengan terus-menerus menelpon atau mengirim pesan setiap jam, tapi justru dengan mengurangi, bahkan menghentikan sementara kontak itu sambil kamu memusatkan energi pada hal yang lebih penting, dirimu sendiri. Aku tahu, ini nggak gampang. Kita hidup di zaman di mana satu ketukan jempol bisa langsung menghubungi siapa saja. Godaan untuk sekadar say hi itu besar, apalagi kalau kita kangen, apalagi kalau kita merasa ada jarak mulai tercipta. Tapi justru di momen-momen itu, kamu harus ingat, yang membuat orang ingin mendekat adalah ketika dia merasa ada sesuatu yang hilang. Dan rasa kehilangan itu tidak akan muncul kalau kamu selalu ada di sana. Dia tidak akan sempat merindukanmu kalau kamu tidak pernah benar-benar pergi. Jadi, tahan jarimu, tahan dorongan itu, biarkan ada jeda, biarkan ada misteri, biarkan dia bertanya-tanya. Karena saat dia mulai bertanya-tanya, disitulah pikiran tentangmu mulai mengambil ruang di kepalanya. Sambil kamu memberi ruang itu, ini kesempatan untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar menunggu balasan chat. Perbaiki dirimu, bangun hidupmu, latih tubuhmu, asah pikiranmu, wujudkan mimpi-mimpi yang mungkin selama ini tertunda karena terlalu fokus padanya. Jadilah orang yang punya cerita menarik untuk diceritakan ketika akhirnya kalian bertemu atau berbicara lagi. Jangan sampai ketika dia kembali, kamu masih di titik yang sama seperti saat dia pergi. Karena daya tarik terbesar bukan hanya datang dari misteri, tapi juga dari perkembangan. Orang akan lebih menghargai seseorang yang saat dia absen, justru makin bersinar, makin sukses, makin penuh kehidupan. Itu membuat mereka merasa, kalau aku nggak segera mendekat, aku bisa kehilangan dia selamanya. Di sini, kamu sedang memainkan seni tarik ulur. Bukan untuk memanipulasi, tapi untuk menyeimbangkan. Karena hubungan yang sehat itu bukan tentang siapa yang memberi lebih banyak pesan, atau siapa yang lebih sering menghubungi, tapi tentang bagaimana dua orang saling memberi ruang untuk berkembang, sambil tetap menjaga rasa penasaran dan penghargaan satu sama lain. Kalau kamu terus memberi, tanpa jeda, bukan cuma dia yang bosan, tapi kamu sendiri akan merasa lelah. Dan ketika lelah itu datang, kamu bisa kehilangan diri sendiri dalam prosesnya. Jadi mulai sekarang, ingat kata-kata ini. Jangan telepon, jangan chat, kecuali ada alasan yang benar-benar penting. Gunakan waktumu untuk hal-hal yang membuatmu menjadi versi terbaik dari dirimu. Biarkan pesanmu menjadi sesuatu yang dinanti, bukan sesuatu yang dianggap biasa. Biarkan suaramu menjadi sesuatu yang dirindukan, bukan sesuatu yang mudah didapat. Dan saat kamu mampu melakukan itu, kamu akan melihat perbedaan besar. Dia akan mulai mencari, dia akan mulai bertanya, dan perlahan dia akan mulai terobsesi. Ada satu rahasia yang jarang dibicarakan orang,
Tapi setiap orang yang pernah benar-benar jatuh cinta atau terobsesi pasti pernah merasakannya. Rasa rindu yang dibiarkan tumbuh tanpa langsung dipuaskan akan berubah menjadi kekuatan yang luar biasa. Bayangkan ini, seseorang mulai memikirkanmu, bertanya-tanya apa yang sedang kamu lakukan, membayangkan suaramu, senyummu, tatapan matamu, dan dia tidak langsung mendapatkan jawaban. Pikiran itu akan terus berputar, terus mengulang, terus mengisi ruang kosong di kepalanya. Dan tanpa sadar, dia mulai mengasosiasikan perasaan itu dengan kamu. Inilah awal mula obsesi terbentuk. Bukan dari intensitas kontak, tapi dari kekosongan yang sengaja dibiarkan ada. Banyak orang takut dengan kekosongan. Mereka merasa kalau mereka tidak mengisi kekosongan itu dengan pesan, panggilan, atau kehadiran, orang lain akan melupakan mereka. Padahal justru di dalam kekosongan itulah ingatan tentangmu menjadi lebih kuat. Sama seperti ketika kamu mendengar sebuah lagu indah, lalu tiba-tiba musiknya berhenti sebelum bait terakhir. Bagian itu akan terus terputar di kepalamu, bahkan lebih lama daripada kalau lagunya dimainkan sampai habis. Otak manusia benci hal yang tidak selesai. Inilah yang disebut efek Zeigarnik. Dan kamu bisa menggunakan ini dalam hubunganmu, bukan untuk memanipulasi, tapi untuk menjaga agar rasa itu tidak pernah padam. Jangan salah paham, ini bukan berarti kamu harus menghilang total atau memainkan permainan dingin. Tidak, ini berarti kamu belajar mengendalikan ritme. Ada saatnya kamu hadir dan ada saatnya kamu mundur. Ada saatnya kamu memberi cahaya dan ada saatnya kamu membiarkan bayangan bekerja. Kalau kamu terus menyalakan lampu, mata akan terbiasa dan cahaya kehilangan maknanya. Tapi kalau kamu tahu kapan harus meredup, saat cahaya kembali datang, rasanya akan jauh lebih hangat dan berharga. Ketika kamu mulai mengurangi kontak, kamu mungkin akan merasakan gelisah. Akan ada bagian dari dirimu yang ingin tahu apakah dia memikirkanmu, apakah dia merindukanmu, dan di titik ini, godaan untuk menghubungi akan sangat besar. Tapi ingat, setiap kali kamu menyerah pada dorongan itu, kamu merampas kesempatan baginya untuk merindukanmu. Kamu mengambil alih proses alami yang seharusnya bekerja di kepalanya. Jadi, latihlah dirimu untuk menikmati proses itu. Biarkan rasa penasaran bekerja untukmu. Gunakan waktu ini untuk memperkaya dirimu. Baca buku yang memperluas wawasanmu. Olahraga dan jaga kesehatan tubuhmu. Bangun koneksi baru yang memperkaya jaringan sosialmu. Bekerja keras pada mimpimu. Karena setiap perkembangan yang kamu capai di saat kamu tidak bersamanya akan menjadi bagian dari daya tarikmu. Ketika dia kembali, dia tidak hanya bertemu dengan orang yang sama, tapi versi dirimu yang lebih baik, lebih percaya diri, dan lebih hidup. Dan di sanalah dia akan merasakan satu hal yang memicu obsesi, rasa takut kehilangan. Takut kehilangan bukan muncul dari cemburu buta, tapi dari kesadaran bahwa seseorang yang kita inginkan punya nilai yang tinggi, dan kalau kita tidak berusaha, kita bisa kehilangannya. Dan nilai itu hanya bisa terlihat ketika kamu berani menunjukkan bahwa hidupmu tetap penuh, bahkan tanpa dia. Ironisnya, ketika kamu menunjukkan bahwa kamu tidak bergantung padanya untuk kebahagiaanmu, dia justru akan merasa ingin menjadi bagian dari kebahagiaan itu. Jadi jangan telepon, jangan chat, setidaknya bukan setiap saat. Biarkan ada jarak yang sehat, biarkan misteri itu bekerja, biarkan rasa itu tumbuh di dalamnya, pelan-pelan, diam-diam, tapi pasti. Karena ketika rasa itu sudah cukup besar, dia akan mulai mencari, dia akan mulai merindukan, dan dia akan mulai melakukan apa yang dulu hanya kamu lakukan. Menghubungi lebih dulu, mencari alasan untuk bertemu, bahkan membuat langkah-langkah kecil hanya untuk mendapatkan perhatianmu kembali. Dan ketika momen itu tiba, kamu akan merasakannya. Bukan karena dia mengatakannya langsung, tapi dari cara dia menatapmu, dari nada suaranya, dari kesungguhan usahanya untuk tetap dekat. Dan semua itu terjadi karena kamu berani melakukan satu hal yang banyak orang tidak berani melakukan. Menahan diri, memberi ruang, dan percaya bahwa dalam cinta, jarak yang tepat justru bisa mendekatkan hati. Pernahkah kamu melihat seekor kucing? Kucing punya satu sifat unik. Dia tidak akan langsung datang saat kamu memanggilnya. Apalagi kalau dia sedang asik dengan dunianya sendiri. Tapi, justru karena sifatnya yang mandiri,
orang-orang semakin penasaran, semakin ingin mengelus, semakin ingin dekat dengannya. Kalau seekor kucing datang ke pangkuanmu dengan sukarela, kamu merasa istimewa, karena kamu tahu itu bukan sesuatu yang terjadi setiap saat. Nah, manusia pun begitu. Kalau kamu selalu ada kapanpun dia mau, rasa istimewa itu perlahan memudar. Tapi kalau kamu hadir hanya di waktu yang tepat, setiap momen menjadi berharga. Atau bayangkan ini, ada 2 restoran di kota. Restoran pertama buka 24 jam, selalu siap, menunya selalu ada. Restoran kedua hanya buka di jam-jam tertentu, menunya terbatas, tapi rasanya luar biasa. Mana yang akan lebih kamu ingat? Mana yang akan kamu tunggu? Mana yang akan membuatmu rela menunggu antrian hanya untuk merasakan lagi? Tentu saja restoran kedua, karena kelangkaan menciptakan nilai. Begitu juga dirimu dalam hubungan. Semakin kamu tersedia setiap saat, semakin kamu menjadi restoran 24 jam yang biasa-biasa saja di mata dia. Tapi ketika kamu mulai memberi jam buka yang terbatas, dalam artian kamu tidak selalu tersedia, kamu fokus pada hidupmu sendiri, kamu berubah menjadi pengalaman yang orang tunggu-tunggu. Ingat, yang kita bicarakan di sini bukan permainan kekuasaan, bukan adu gengsi. Ini adalah tentang menjaga keseimbangan rasa. Karena hubungan yang sehat membutuhkan 2 orang yang sama-sama menghargai satu sama lain. Kalau hanya satu pihak yang terus berusaha, sementara pihak lain hanya menerima, hubungan itu cepat atau lambat akan berat sebelah dan akhirnya runtuh. Jadi, ketika kamu menahan diri untuk tidak selalu menghubungi, itu bukan berarti kamu tidak peduli. Itu berarti kamu peduli cukup untuk menjaga hubungan tetap sehat, untuk tidak membuat rasa itu mati karena kebosanan. Mari kita jujur. Kita semua pernah ada di posisi di mana kita terlalu cepat membalas pesan, terlalu sering memulai percakapan, atau bahkan mencari-cari alasan untuk menelpon. Awalnya kita merasa itu bentuk perhatian, tapi lama-lama kita sadar, yang kita lakukan hanyalah menghapus rasa penasaran dari orang itu. Dan begitu rasa penasaran hilang, hubungan menjadi datar. Orang itu tidak lagi bertanya-tanya tentang kita, karena semua jawabannya sudah ada. Tidak ada lagi ruang untuk imajinasi, tidak ada lagi misteri, dan tanpa misteri, obsesi tidak pernah lahir. Kalau kamu ingin mengubah itu, kamu harus mulai dengan keberanian untuk membiarkan jarak. Tentu saja, awalnya ini akan terasa seperti pertarungan batin. Akan ada rasa takut. Takut dia mencari orang lain, takut dia lupa, takut dia mengira kamu sudah tidak peduli. Tapi disinilah kamu harus percaya pada prinsip sederhana. Jika seseorang benar-benar tertarik padamu, rasa rindu itu akan menariknya kembali. Dan jika dia pergi hanya karena kamu tidak menghubunginya selama beberapa hari, maka dia memang tidak pernah benar-benar berniat tinggal sejak awal. Lebih baik kamu mengetahuinya sekarang, daripada nanti setelah kamu sudah memberikan segalanya. Gunakan waktu diam itu untuk membangun daya tarikmu. Jadilah seseorang yang penuh cerita, penuh pengalaman, penuh pencapaian. Bayangkan kamu sedang menulis bab baru dalam buku hidupmu, dan bab ini adalah bab di mana kamu berkembang luar biasa tanpa terlalu memikirkan hubungan. Nanti ketika dia kembali membaca bab ini, entah secara langsung dari ceritamu atau dari yang dia lihat di media sosial, dia akan terkejut melihat betapa banyak yang telah berubah. Dan kejutan itu adalah bahan bakar obsesi yang paling kuat. Jangan pernah lupa, hubungan itu seperti menari. Kadang kamu maju, kadang kamu mundur. Kadang kamu memimpin, kadang kamu mengikuti. Kalau kamu hanya maju terus tanpa mundur sedikit pun, kamu akan menginjak kaki pasanganmu, dan tarian itu kehilangan keindahannya. Dengan memberi jeda, kamu memberi ruang untuk irama, untuk harmoni, untuk chemistry itu tumbuh kembali. Dan ketika langkarmu tepat, tarian itu bisa berlangsung seumur hidup. Pada akhirnya, kamu harus ingat satu hal. Cinta yang sehat bukan tentang siapa yang paling sering hadir, tapi tentang siapa yang kehadirannya paling berarti. Jangan ukur nilai hubunganmu dari berapa banyak pesan yang kalian kirim setiap hari, tapi dari seberapa dalam rasa yang kalian bangun ketika kalian bersama. Kalau kamu ingin dia memikirkanmu, menginginkanmu, bahkan terobsesi padamu, beranilah untuk memberi ruang. Jangan takut dengan jarak, karena jarak yang tepat justru akan mendekatkan hati. Jangan takut dengan diam, karena dalam diam itulah rindu lahir. Dan jangan takut kehilangan, karena yang memang untukmu
akan selalu mencari jalan kembali. Jangan telepon, jangan chat hanya untuk mengisi kekosongan. Gunakan waktumu untuk membangun hidup yang kamu banggakan. Tumbuhkan dirimu sampai kamu menjadi seseorang yang bahkan kamu sendiri kagumi. Karena ketika kamu berdiri di puncak itu, kamu tidak perlu lagi mengejar siapapun. Justru merekalah yang akan datang mengejarmu. Ingat, kamu adalah hadiah. Kamu adalah sesuatu yang berharga. Dan hadiah yang berharga tidak pernah dibungkus dengan keputusasaan. Hadiah yang berharga membuat orang berjuang untuk mendapatkannya. Jadi berdirilah tegak, tatap dunia ini dengan kepala terangkat, dan katakan pada dirimu sendiri, aku tidak akan memohon untuk dicintai, karena cintaku sendiri sudah cukup untuk membuatku utuh. Dan dari sinilah kamu akan melihat satu demi satu orang datang, bukan karena kamu memanggil mereka, tapi karena mereka tidak bisa lagi mengabaikan cahaya yang kamu miliki.